Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita mengenai post modifier. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa sebuah noun bisa dimodifikasi menggunakan pre-modifier ataupun post modifier, hari ini kita akan melanjutkan mengenai post modifier, khususnya mengenai relative clause. Apa itu relative clause? Relative clause merupakan klausa yang digunakan untuk memodifikasi sebuah kata benda. Ya. Nanti Anda bisa melihat klausa tersebut ada yang give relevant information dan ada yang give extra information. Nanti kita lihat di contohnya ya. Nanti ada yang istilahnya itu yang define, terikat, ada yang tidak terikat. Yang terikat ini maksudnya dia terikat dengan struktur utama. Dan biasanya dia tidak dipisahkan oleh koma. Ya. Beda dengan yang non-define, ini strukturnya berbeda dengan struktur kalimat utama. Jadi dia terpisah secara struktur dengan kalimat utama. Sehingga klausanya itu dipisahkan dengan koma. Ya. Kemudian nanti Anda juga melihat bahwa untuk memodifikasi sebuah noun, menggunakan relative clause, Anda bisa menggunakan who, ya, that, which, ya, where, when. Ini tergantung dari apa yang ada modifikasi. Ya. Kalau orang tentu gunakan who, ya. Kalau dia benda, which, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di contohnya. Oke, berikutnya sebelum kita lebih detail membahas mengenai relative clause, kita sebaiknya mengetahui dulu mengenai relative pronouns. Karena ini sangat berhubungan antara relative pronouns dan relative clause. Nanti Anda akan melihat kata ganti relatif itu nanti dia menggunakan who, which, atau that jika dia berfungsi sebagai subjek. Artinya semuanya sama kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya yang. Kemudian untuk objek, maka Anda gunakan who, whom, ya, which, ya, kemudian that juga. Sedangkan untuk posesif, Anda bisa gunakan whose. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Ini contoh, kita sudah jelaskan tadi ada dua bentuk, ada yang definite, ada yang indefinite, ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Jadi kalau Anda lihat di sini, di contoh pertama misalnya, do you know the girl who started in grade 7 last week? Jadi kalau Anda lihat di sini, kata who memodifikasi the girl. Maka pertanyaannya, the girl yang mana? Started in grade 7 last week. Jadi fungsi dari who ini menjelaskan the girl. Begitu juga dengan can I have the pencil? Pensil yang mana? That I gave you this morning. Jadi karena ini merujuk kepada benda, kita gunakan that atau which juga untuk benda. Oke, kita lihat contoh berikutnya. I won't eat in a restaurant. Restoran yang mana? Whose cooks smoke. Yang makanannya berasap, seperti itu ya. Ini jadi whose cooks smoke. Oke. Kemudian I want to live in a place. Place yang mana? Where there is lots to do. Oke, cukup jelas ya bahwa ini disebut sebagai define atau definite. Jadi dia bergabung dengan struktur utama, tidak terpisah secara struktur. Ya. Bentuk yang kedua, ini yang indefined. Ya. Jadi tidak terikat. Contohnya, my ESL teacher, ya, who came to Germany in 1986, likes to ride his mountain bike. Oke, jadi cukup di sini Anda lihat ada kalimat atau klausa who came to Germany in 1986. Dipisahkan oleh koma. Inilah yang dikatakan sebagai indefinite relative clause. Jadi strukturnya di sini tidak mengganggu kalimat utama. Anda bisa lihat nanti, kita bisa hapus saja kalimatnya. Ya, misalnya, my ESL teacher who came to Germany in 1986 likes to ride his mountain bike. Jadi Anda bisa hapus di sini ya, who came to Germany bisa Anda hapus karena dia bukan struktur utama. Dan Anda juga bisa melihat di sini bahwa kata kerja atau predikat dari kalimat ini, kalimat utama ini
bukan came, tapi likes. Ya, jadi Anda nanti bisa hapus who came to Germany, sehingga kalimatnya menjadi my ESL teacher likes to ride his mountain bike. Oke, kita gunakan who di sini karena teacher adalah orang. Oke, berikutnya the heavy rain, which was unusual for the time of the year, destroy most of the plant in my garden. Sama juga, Anda bisa hapus which was unusual di sini, sehingga kalimat intinya adalah the heavy rain destroyed most of the plants. Ya. Kemudian ada Einstein, who was born in Germany, is famous for his theory of relativity. Ya, nanti Anda bisa hapus who-nya, sehingga kalimatnya menjadi Einstein is famous for his theory of relativity. Jadi Anda bisa lihat di sini subjeknya adalah Einstein, sedangkan verbnya atau kata kerjanya adalah is, bukan was. Ada kalimat berikutnya, the boy whose parents both worked as teachers at the school started a fire in the classroom. Juga sama, di sini the boy, di sini menggunakan kata whose, menyatakan yang kepemilikan. Sehingga Anda artikan, anak yang kedua orang tuanya bekerja sebagai guru di sekolah, ya, memulai kebakaran di kelas. Baik, untuk topik mengenai relative clause saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.